Baik, malam saudara sekalian. Malam. Kita tiba di pertengahannya. Ya, udah pertengahan ini ya. Pertengahan kuartal, kita rasa pelajaran 7. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dan bangsa lain. seandainya saudara diminta untuk memadatkan seluruh pelajaran ke-7 dalam satu kalimat sempurna, bagaimana bunyi kalimat itu? Apa yang hendak ditekankan dalam pelajaran hari ini? Allah mengasihi semua orang. Allah bisa lebih spesifik. Allah rindu semua orang selamat. Ya, itu dia. Ini membicarakan tentang jangkauan Allah Tuhan. rindu semua orang selamat. God's outreach. Allah rindu semua orang selamat. God's outreach, jangkauan Tuhan, bukan hanya semata-mata untuk siapa? Orang Israel. Nah, saudara-saudara kita dari kaum muslim selalu mengutip Matius pasal 15 ayat 24. Mereka katakan, lihat, kalau Yesus itu, Allah peduli kalau Yesus semua itu orang selamat. diutus oleh Tuhan hanya untuk siapa? Yahudi. Hanya untuk Yahudi. Jadi terbatas. Coba kita baca ayat intinya. Atau kita baca ayat yang pertama disebut dalam pelajaran Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ada kata apa? Israelnya. Hanya. Aku hanya diutus untuk domba-domba Yang Israel. hilang dari umat Israel. Jadi itu kan nasional, bukan internasional. Jadi ada batasannya. Lalu jawabnya gimana? Memang benar ada ayat itu, tapi kalau kita pelajari Alkitab secara keseluruhan, ya, the Bible as a whole, kita punya alasan untuk menjelaskan bahwa Tuhan punya sasaran untuk diselamatkan, bukan terbatas hanya kepada orang Israel. Israel saja. Nah, Tuhan ini bekerja menurut modus operandinya sendiri. Dia memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya, bukan semata-mata hanya untuk Israel saja. Dia pilih Israel untuk menjangkau bangsa yang lain, seluruh dunia. Nah, di dalam istilah misiologi, dalam bahasa Latin, surat tolong tulisnya, catat, pars, pro, toto, 3 kata. Pars, P-A-R-S, pars, Ada di pro, toto. Oh, ada sudah. Jadi pars itu sebagian, pro untuk, toto, total, seluruh. Jadi sebagian dipilih untuk menjangkau seluruhnya. Nah, yang dipilih adalah siapa? Israel. Nah, saya sekarang, saudara-saudara sudah harus tahu, kalau ditanya, mengapa Israel yang dipilih? Mengapa bukan Mesir?
Mengapa bukan Babel? Mengapa bukan Assyria? Yang kalau dilihat dari kacamata manusia, mereka lebih besar, mereka lebih canggih, mereka lebih maju peradabannya. Kok yang dipilih kelihatannya yang tidak signifikan, tidak meyakinkan. Nah, sekarang saudara harus keluar dengan dua jawab. Mengapa Tuhan pilih Israel untuk menjangkau seluruh dunia? Yang pertama, karena Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Oke, itu yang pertama. Karena Tuhan sudah bersumpah lebih dahulu kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham. Yang kedua, Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. karena Tuhan mengasihi Israel. Lalu dalam buku Ulangan dikatakan, bukan karena kamu bangsa yang besar, bukan karena kamu lebih benar dari bangsa lain, bukan karena kamu lebih hebat dari bangsa yang lain. Karena kalau mau dihitung, kamu ini Kecil. tidak masuk hitungan. Tapi karena dua hal tadi, sumpah kepada Abraham, dan Tuhan mencinta Israel, maka dipilih. Dipilih untuk jadi apa? Untuk menjadi media menyampaikan berita keselamatan kepada berapa banyak orang, kepada seluruh dunia. By the way, Hank, tolong kasih tahu ayatnya. Ulangan 7 ayat 7. Ulangan 7 ayat 7, supaya saudara-saudara ada pegangan. Kalau sampai ditanya kenapa Tuhan pilih Israel, Ya. Memang di kelas begitu pendeta. Di mana ayatnya? ya, makanya saudara harus siap, Mesti di backup. harus di backup. Ini ada profesor sebelah kiri nih. Ya. Jadi itu ayat memang mesti dihafal. Iya. Iya. Kalau tidak, oh itu kan menurut kamu. Saya mau menurut Alkitab. Iya. Ayat 7, 8. Di pendetanya bujang. Apalagi pendetanya bujang. Dengar banget. Apalagi pendetanya bujang. Jadi minggu ini kita akan melihat bagaimana Allah mencoba menjangkau seluruh manusia. Jadi Tuhan kita, Tuhan alam semesta, bukan Tuhan. Kalau di antara orang kafir ada istilah territorial God. Territorial God itu bahwa Allah mereka kuasanya ada apa? Wilayah, Ada batasnya. batasnya. Jadi mereka punya dewa yang kalau perang mesti di mana? Di lembah. Kalau di gunung pasti apa? Kalah. Kalah. Allah mereka Allah di gunung. Jadi bisa menang kalau di gunung. Kalau di lembah sebaliknya. Coba kasih contoh dalam peristiwa-peristiwa apa di Alkitab yang memberikan hint bahwa ada konsep territorial God di antara orang kafir. Kita sudah pelajari itu. Dalam peristiwa apa saja, langsung atau tidak langsung memberitahukan ada konsep territorial God. Kasus Yusuf waktu dia dibuang di Mesir. Terus
Coba buka 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Siapa yang sudah dapat tolong baca 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Ya. Ya, betul. Satu Raja-Raja 20 ayat 23 pendeta. Ya. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Jadi makanya mereka apa? Allah mereka itu Allah di gunung. Jadi mereka menang terus. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Nah, konsep ini kelihatan tadi tuh bahwa Tuhan kita itu Allah di mana? Di gunung. Di gunung. Kalau di lembah kita pasti kalah terus. Bawa mereka ke gunung kita pasti apa? Menang. Menang. Itu satu. Peristiwa apa lagi? Ini ekstra, nggak ada di buku Sekolah Sahabat hari ini. Saya mau kontraskan konsep Tuhan di antara umat Tuhan dengan yang bukan umat Tuhan, berbeda. Kalau Tuhan mereka teritorial, ada daerahnya. Kalau Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Oke, saya kasih clue waktu peristiwa Naaman disembuhkan dari kusta. Waktu dia mau pulang kembali ke negaranya, apa yang Naaman minta? Apa aneh, permintaannya tuh aneh. Pasir, tanah Minta tanah untuk dibawa untuk dibawa kemana? ke Aram, Kenapa dia minta tanah? karena ada khasiatnya. Tuhannya Karena Naaman juga percaya bahwa Tuhan mereka itu Tuhan yang lokal. Jadi minta tanah Israel supaya Tuhan mereka bukan cuma lokal tapi ada basis Tuhan Israel di Syria. Kan dia minta berapa truk tanah dibawa. Itu permintaan kan aneh. Seorang jenderal minta tanah dibawa ke bumi. Karena konsep itu. Jadi tanah itu mudah-mudahan bisa jadi home base daripada dewa mereka. Itu Israel yang bawa pendeta? Enggak, Naaman. Oh, nah. Naaman bawa tanah dari Israel ke kampung halaman. Jadi mudah-mudahan dengan tanah itu kalau perang mereka bisa menang. Ada satu lagi yang terakhir yang Elia marah. Elia atau Elisa yang marah. Ada seorang raja sakit dibawa kemana? Memangnya di Israel tidak ada Tuhan, kok kamu bawa ke Gilead. Mengapa kamu bawa ke dewa yang ada di satu kata, satu tempat? Ke Ekron. Apa di Israel tidak ada Tuhan sampai kamu sakit, lalu kamu cari pertolongan dari mana? Ekron. Ini juga pelajaran, kalau kita sakit nggak perlu pergi kemana,
ke dukun. Karena ada orang dalam keadaannya yang desperate, yang penting sembuh, pergi kemana? Dukun. Kalau dulu di Indonesia namanya terkun, dokter tapi dukun. Baik itu konsep orang kafir. Jadi territorial God-nya itu kental di antara mereka. Tapi kalau kita berdasar Alkitab, Tuhan kita, Tuhan bukan lokal, bukan regional, tapi Tuhan yang Universal. universal. Ayat yang mana? Yang mengatakan kamu diutus oleh Tuhan menjadi terang, supaya keselamatan bisa merebak ke seluruh dunia. Kamu menjadi terang kepada dunia, supaya kebenaran bisa sampai kepada seluruh dunia. Mana Ki? Saya nggak hafal ayat susah. Yesaya pasal yang 42. Ayat 6. Baca. Ayat tema kita. Hmm. I, the Lord, have called you in righteousness. I will take hold of your hand. I will keep you and will make you to be a covenant for all, for the people, and a light for the Gentile. Yesaya 42:6 itu. Satu lagi. Bahasa Indonesia. Yesaya berapa tuh? 42 ayat 6. Aku ini Tuhan yang memanggil engkau untuk masuk. Maksud penyelamatan telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Baik, itu konsep dasarnya, bahwa Tuhan kita bukan Tuhan lokal, tapi Tuhan Universal. yang universal. Nah sekarang kita lihat sampling apa yang dibuat oleh Yesus selama di dunia dalam sikapnya terhadap bangsa kafir. Berapa kali Yesus memberi makan kepada ribuan orang? 2. Apa bedanya? 1, waktu dia kasih makan 5.000 orang itu kepada orang Yahudi. Lalu di Dekapolis itu orang bukan Yahudi, Iya. 4.000. Banyak di antara kita yang merasa bahwa memberi makan itu sekali, bukan 2 kali. Yang pertama untuk orang Yahudi 5.000 5.000, yang kedua untuk bangsa non-Yahudi, non-Yahudi. 4.000. Nah, Yesus menyembuhkan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga siapa yang disembuhkan? Perempuan dari Fenisia. 1, yang kedua Ke
anak perempuan hamba dari apa itu? Yairus. Perwira. Pembantunya. Ya. Jadi yang disembuhkan juga dari penyakit termasuk orang kafir. Yang dirasuk setan juga dari kafir. Nah, kemudian ada pertanyaan, sebelum Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang, by the way itu 5.000 orang maksudnya apa? Cuma laki-laki. Kepala keluarga, kakak. Kalau dihitung dengan isi anak-anak lebih banyak lagi. Dan kalau saudara pelajari dari semua mujizat-mujizat Yesus, hanya beberapa yang ditulis oleh semua. Artinya Matius tulis, Markus tulis, Lukas tulis, Yohanes tulis. Ini mujizat memberi makan 5.000 orang, berapa yang tulis? 4 penginjil menulis. Jadi sangat penting. Apa pentingnya memberi makan 5.000 orang kepada murid-murid Yesus? Karena kalau sudah baca konteksnya, kita akan dapati sebab mengapa Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Dia care. Peristiwa apa yang mendahului the feeding of the 5,000? Rutin Yesus buat Yohanes Pembaptis dipancung kepalanya. Yohanes Pembaptis Dipancung. dibiarkan mati di penjara, beheaded oleh Herodes. Murid-murid terpukul. Kok orang yang begitu gigih membuka jalan untuk Mesias dibiarkan mati di dalam penjara? Mereka dalam keadaan kalau laut itu pasang surut dalam iman mereka. Mereka betul-betul terpukul. Nah, salah satu sebab mengapa Tuhan adakan mujizat untuk apa? Untuk mengangkat kembali, untuk menghidupkan kembali iman mereka. Itu satu. Ada sebab yang kedua. Kenapa mujizat itu diadakan oleh Yesus? Yang kedua apa? Karena dia care kepada kebutuhan orang banyak. Mereka ikutin dia sudah beberapa lama dan belum makan. Coba baca hari Minggu paragraf kedua. Tempatkanlah diri Anda pada posisi para murid saat itu. Yohanes Pembaptis jelas seorang abdi Allah. Baru saja dipenggal kepalanya. Mereka mengetahuinya karena mereka yang mengatakannya kepada Yesus. Meskipun tidak disebutkan, pastilah hal itu sangat mengecewakan bagi mereka. Sangat mengecewakan. Sudah tentu hal itu menguji iman mereka. Namun setelah apa yang Yesus lakukan selanjutnya, iman mereka pastilah memperoleh cukup dorongan, terutama setelah agak menurun. Oke, jadi itu yang pertama. Nah, paragraf berikutnya. Akan tetapi,
ada makna yang jauh lebih dalam dari kisah ini. Makna yang lebih dalam. Terlepas dari seberapa besar hal itu telah dapat meningkatkan iman murid-murid, tindakan Yesus memberi makan orang Yahudi mengingatkan setiap orang kepada mana yang Allah telah sediakan bagi bangsa Israel di padang gurun. Ada suatu tradisi muncul dalam paham Yudaisme bahwa Mesias akan datang pada hari raya Paskah, dan bersamaan dengan kedatangannya mana akan mulai turun kembali. Jadi ketika Yesus memberi makan 5.000 orang tepat sebelum hari raya Paskah, hal itu seharusnya tidak mengejutkan siapapun. Kalau orang banyak mulai berspekulasi apakah ia adalah Mesias dan apakah ia akan melakukan mujizat yang lebih besar. Baik, itu kutipan dari siapa? John Pauline. 2 sahabat lalu dia khotbah di Umisda. John Pauline, dia jago New Testament. Dan Andrews sekarang mengajar di Loma Linda. Itu dia kasih komen. Jadi ada 2 sebab. Sebab pertama, sebab kedua, mengapa mujizat memberi makan 5.000 orang diadakan oleh Yesus. Kesimpulannya ya baca terus. Memberi makan lebih besar, memberi makna, memberi makan setiap orang setiap saat dengan menurunkan mana kembali. Tepat seperti inilah Mesias yang orang banyak inginkan, Sang Mesias yang melayani kebutuhan-kebutuhan lahiriah mereka. Saat ini orang banyak bersiap untuk menjadikan Yesus Raja, tapi Yesus belum datang untuk menjadi Raja, dan penolakannya sangat mengecewakan mereka. Mereka memiliki harapan, dan ketika harapan mereka tidak terpenuhi, banyak orang berpaling dari Yesus. Padahal ia telah datang untuk melakukan jauh lebih besar daripada harapan mereka yang sempit dan keduniawian. Jadi Yesus mengadakan mujizat. Siapa yang paling gigih untuk menjadikan Yesus Raja? Murid-murid. Yudas. Waktu itulah Yudas kampanye habis-habisan. Dia ajak orang banyak untuk saat itu juga memproklamirkan Yesus sebagai apa? Raja. Tapi Yesus bubarkan perkumpulan mereka. Banyak di antara mereka yang apa? Kecewa. Disinilah Yudas berpikir, saya punya guru ini orangnya terlalu rendah hati. Orang lain kampanye menjadi raja. Ini mau dijadikan raja, menolak. Makanya Yudas bikin perhitungan sendiri. Kalau dia dipaksa, kalau dia terancam hidupnya, pasti dia akan bela diri. Makanya dia bersekongkol dengan imam untuk menangkap Yesus. Dan dia kecewa karena Yesus tidak mengadakan mujizat untuk bela diri. Itulah ceritanya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara atau tambahan keterangan? Baik, kalau tidak ada kita pindah ke section yang berikutnya. Judulnya apa? The Lord of Creation. The Lord of Creation. Di dalam dunia teologi ada banyak pengajaran-pengajaran tentang Tuhan. Ada yang disebut deism. Nah, ini sudah berulang kali kita pelajari. Saya harap saudara-saudara masih hafal. Apa itu deism? Mereka punya tanggapan bahwa pada waktu Tuhan ciptakan dunia, habis itu Tuhan biarkan dan jalan sendiri. Itu deism. Tuhan hanya menciptakan. Sesudah ciptakan Tuhan bilang, now you are on your own.
Jadi Tuhannya Tuhan yang tidak Care. care. Seperti jam tangan, Tuhan hanya kasih modal dengan memutar jam itu. Oke, mulai sekarang you are on your own. Deism. Jadi Tuhannya sangat dekat atau jauh? Jauh. Jauh. Sangat jauh. Nah kemudian doktrin mana yang menentang atau sangat bertentangan dengan deism? Misalkan deism kita taruh di sebelah kiri, sebelah kanan ekstrimnya apa? Gnostik. Itu yang biasa kita pelajari. Alam natural itu juga Tuhan di situ. Iya, namanya apa? Pantheism. Pantheism. Bahasa Greka pan itu Mana-mana. Tuhan di mana-mana. pan itu di mana-mana. Melintasi. Jadi pantheism, Tuhan ada di bunga, Tuhan ada di pohon, Tuhan ada di sungai. Jadi sungai juga Tuhan, pohon juga Tuhan. Pantheism. Pantheism pernah mengancam gereja kita di zaman Dr. Carroll. Jadi di sebelah kiri ekstrim deism, Tuhan itu jauh. Tuhan itu the otherworldly istilahnya, tidak care. Tapi on the other hand ada ekstrim sebelah kanan, doktrin yang sebut apa? Pantheism. Tuhan ada di mana-mana. Jadi Tuhan itu sangat dekat dengan umatnya. Nah kita gereja apa? Pegang yang mana, deism atau pantheism? Enggak dua-dua. Jadi kita pegang yang mana? Bahwa Tuhan itu pencipta kita, in the same time dia sustainer, dia caring. Dan provider. Ayatnya di mana itu? Itu dia. Itu yang paling penting. Dan dia itu dia. Yang paling penting. Yang tanya pendeta, di mana tuh ayat? Kan ayat terdengar tuh ayat. Kita jagonya cuma di pinggir-pinggir, boleh. Di peri-peri aja. Ya, you bisa apa kampanye politik, you bisa apa ayat. Coba pakai tuh. Ada orang yang hafal nomor lagu Sion, saya kagum. Seluruh buku dihafal semua. Nomor sekian judulnya ini. Yang lebih mengagumkan lagi ada orang yang hafal nomor telepon. Oh ya, itu. Dia hafal, begitu di shift ke ayat, tak hilang dia. Dan jurusan pendeta. Saya selalu pakai ilustrasi Indomart Budi. Budi kalau kita belanja, itu green olive satu kaleng berapa? Kaleng yang biru, yang kuning pendeta. Yang biru, oh itu $3 sekian. Tanpa lihat lagi. Dia bisa hafal tuh daftar harga dari ratusan bahan makanan yang dijual. Kenapa? Konsentrasinya untung pendeta. Tiap Karena hari. dia biasa pendeta tiap hari. Karena hari-hari dia pegang tuh kaleng, dia baca. Dengan tidak sengaja, dia apa? Jadi ingat. Dia ingat. Nah kalau saudara hari-hari pegang Alkitab seperti Budi pegang kaleng, bisa hafal. Tapi saya nggak jadi juga itu. Saya sudah coba banyak kali nggak. Saya bisa ambil dia punya intisari tapi tepat ayat itu nggak. Kalau gitu, one thing thou likest,
Satu hal yang kurang. Kalau kamu mau sempurna, hafal tuh ayat. Masih kurang satu katanya. Tinggal kurang satu. Apa tuh? Kita yang bisa hafal tuh ayat. Yesus bilang kalau mau sempurna, hafal itu ayat. Baik itu terdapat di Ibrani. Ibrani dikatakan bahwa engkau pencipta, engkau yang uphold, sustainer. Ayat yang lebih pas lagi, posisi kita ada di antara deism dengan pantheism. Advent itu balance. Balance ini kelihatan di buku Nabi Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15. Coba saudara buka. Ada beberapa istilah teologi yang saya mau introduce kepada saudara-saudara yang pernah saya lakukan, tapi mungkin saudara lupa. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Yang apa? Allah itu maha tinggi, maha mulia. Jadi terasa Tuhan itu dekat atau jauh? Jauh. Allah itu maha tinggi, maha mulia. Jauh. Terus? Yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Di tempat yang tinggi, tempat yang kudus. Tetapi juga bersama-sama. Tetapi juga apa? Bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Oke, sekarang istilah teologianya, kalau dekat itu namanya the immanence of God, kedekatan Tuhan dengan kita. Immanence of God. Kalau yang jauh, transcendence of God. Jadi yang mana? Immanence atau transcendence? Dua-dua. Allah itu Allah yang bertahta jauh di tahta kemuliaannya, tapi yang mau tinggal di hati orang yang remuk rendah. Jadi kita harus bisa mempertahankan tension di antara kedua konsep, deism dan pantheism. Inilah kesulitan daripada agama-agama baru yang namanya celebration. Celebration itu miring kemana? Celebration miringnya kemana? Ya, betul. Deism. Ke pantheism. Kita sebagai umat Advent harus bisa maintain the delicate balance antara the transcendence of God dengan immanence of God, seperti yang disebutkan dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15. Ayat berapa biasa? 57-15 buku Yesaya. 57-15. Tuhan alam semesta. Di tengah-tengah perasaan takut, tidak menentu, ketegangan, Tuhan selalu mau tolong kita. Ada janji Tuhan, perintah Tuhan yang berkata, do not be afraid.
Berapa kali di Alkitab do not be afraid disebutkan? 365. Kalau itu hafal karena sama dengan kalender. Ada cluenya. Jadi kalau sudah klaim do not be afraid, satu ayat satu hari dari Januari 1 pas Desember 31 ayat yang terakhir kita bisa baca. Jadi perintah Tuhan, do not be afraid. Nah sekarang saya mau nanya, dari 365 coba sebutkan satu atau dua yang ingat, yang saudara ingat. Matius 10 ayat 31. Apa katanya? Janganlah takut karena kamu lebih berharga dari seekor burung pipit. Oke, ada lagi? Hel? Yesaya 43 ayat 10. Oke. Jangan kamu takut. Siapa lagi? Satu dari 365. Keluaran 14 ayat 13. Janganlah takut bahwa pada hari ini tentara Firaun yang kamu lihat tidak akan kamu lihat lagi. Do not be afraid. Atau kalau kalimat lain, fear not. Nah, kalau sudah nanti baca Alkitab, tiap kali sudah dapat do not be afraid, fear not, kasih tanda di pinggirnya. Jangan takut. Jangan takut. Untuk semua hal yang menakutkan, Tuhan bilang jangan takut. Mengapa jangan takut? Karena kita selalu takut punya. Karena kita punya Tuhan. Betul. Karena ada Tuhan yang selalu memperhatikan keadaan kita. Ini Selasa. Yang ini hari Selasa. Baik, kita pindah ke bagian berikutnya. The hypocrite heart. Apa itu bahasa Indonesia? Hati orang munafik. Hati orang munafik. Kalau ada dosa yang dibenci oleh Tuhan, selain kesombongan, yang kedua adalah apa? Munafik. Kenapa sampai kebenaran orang Farisi tidak bisa melayakkan kita masuk ke surga, sehingga kita harus melebihinya? Karena munafik ini adanya kesenjangan antara kata dan perbuatan. Yang disebut apa? Gap credibility. Gap credibility. Di sini si Jenny marah-marah. Credibility-nya. Dan kalau sudah baca satu chapter dari Matius, pasal berapa? 22. Pasal mana dalam Alkitab Matius yang menegur, mengecam kemunafikan? Sudah harus hafal. Matius pasal 23. Itu satu chapter. Berapa kali Tuhan menyebutkan diberkatilah orang yang begini, diberkatilah orang yang begitu? 7 kali.
Berapa kali? Berapa kali kata itu diulang-ulangi? 8. Berapa kali Tuhan katakan di Matius 23? Celakalah. 8 kali. Dosa yang dikecam habis-habisan oleh Yesus adalah selain kesombongan, kemunafikan. Coba kita lihat Matius 15 ayat 1 sampai 20. Ini bicara tentang apa? Coba baca bagian atasnya aja. Boleh dibaca? Tidak usah semuanya dibaca, sebagian aja. Matius 15. Ayat berapa pendeta? Mulai 1. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Apa isu yang dilontarkan oleh orang Farisi terhadap murid Yesus? Adat. Makan tidak membasuh tangan. Nah ini saudara bukan seperti kalau kita cuci tangan mau makan. Kalau kita cuci tangan Untuk sebelum higienis. makan itu higienik untuk kesehatan. Kalau mereka untuk ritual itu keagamaan. Berapa banyak air yang diperlukan untuk cuci tangan mereka? Semangkok. Setengah dari kulit telur. Ya. Kalau saudara-saudara punya telur bebek dibagi 2, itu air setengah dari telur itu, dan harus Turun ke dicuci sikut mulai dari ujung tangan sampai ke sikut. sampai ke siku. Kalau itu salah nyuci kongta balik, air mengalir kembali, itu haram lagi. Jadi kalau saudara dari pasar mau makan, harus cuci tangan, bukan untuk hygiene tapi untuk ritualistic purpose. Itu dilakukan. Jadi mereka cari kesalahan, murid-muridmu makan tapi tidak cuci tangan. Jadi kelihatannya orang Farisi sangat beragama. Tapi kemudian saudara tahu kan ceritanya, Yesus balikan, kamu memelihara adat, tapi prinsip agama kamu korbankan. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulutmu, itu yang menajiskan orang. Nah, ayat ini dipegang oleh saudara-saudara kita dari gereja Protestan untuk menghalalkan semua makanan. Padahal konteksnya adalah tentang Cuci tangan. apakah kalau makan mesti cuci tangan untuk ritualistik. Itu. Lalu ayat intinya di mana? Ayat 20. Kalau baca episode ini, jangan lupa ayat 20. Jack. Ayat 20. Itulah yang menajiskan orang,
tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, itulah case-nya. Tidak bicara haram dan halal. Bicara tentang apa kalau makan mesti cuci tangan dengan ritualistic purpose tadi. Nah, orang-orang Farisi ini soal yang kecil cuci tangan dibesar-besarkan. Tetapi hal yang lain yang lebih penting ditinggalkan. Kalau mau minum, airnya diapain? Saring. Disaring supaya jangan ada serangga. Karena serangga termasuk haram. Tapi onta kamu apa? Kamu makan. Itu peribahasanya Yesus. Yang kecil-kecil kamu pelihara, yang besar kamu abaikan. Matius 23 ayat 23 itu kuncinya. Ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Itu ayat berapa? Matius 23, 15 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Matius 23. 3 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Yesus bilang kamu sedikit-sedikit berkeluhan kamu bayar. Yang kecil-kecil kamu bayar berkeluhan. Tapi rumah janda kamu apa? Kamu rebut. Rumah janda mesti dikunjungi. Ini rumah janda dilulur nih. Lalu untuk menutupi kejahatan mereka, doa mereka didobel. Jadi doanya panjang-panjang di gereja. Itu namanya kemunafikan. Kemudian kita masuk di hari Rebo. Ini cerita yang sudah kita ulang-ulangi selama ini. Ini perempuan dari mana? Tunisia. Siro Punisia. Israel atau Gentiles? Gentile. Gentiles. Apa kebutuhannya? Anaknya sakit. Anaknya sakit, dirasuk setan, minta untuk disembuhkan. Mula-mula Yesus Menolak, tolak. berdiam, dicuekin orang Jakarta bilang. Tapi tetap dia berkeras. Lalu statement Yesus yang berikutnya apa? Bahwa Yesus hanya untuk orang Israel. Itu dia ayat inti kita. Ayat yang pertama kita baca. Waktu dibilang tidak patut memberikan makan kepada anjing, itu perempuan bilang apa? Remah-remah itu pun dimakan anjing itu. Tapi kan anjing boleh makan remah-remah yang jatuh dari meja. Kemudian Yesus, Di situ lihat Tuhan Yesus bahwa imannya sangat besar. itu dia. Yang hendak dikecam oleh Yesus bukan perempuan itu. Karena sampai saat itu murid-murid pun masih punya opini bahwa orang kafir itu seperti anjing. Jadi yang Yesus templak dengan siapa? Murid-muridnya main biliar. Main biliar. Ya nggak pernah lupa itu.
betapa besarnya iman daripada perempuan ini. Jadi sekali lagi, jangkauan Yesus bukan berhenti pada Israel, tapi lebih jauh kepada non-Israel, kepada segala bangsa, sehingga Tuhan kita tepat digelar Tuhan alam semesta. Yang terakhir, Tuhan orang kafir. Ini tentang siapa? Memberi makan 4.000 orang. Memberi makan kepada 4.000 orang. Apa inti pelajaran hari Kamis? Buka hari Kamis, baca paragraf yang terakhir. Ini intinya. Apakah yang Tuhan katakan di sini? Bahwa ia tertarik pada bukan hanya masalah bangsa Israel, tetapi semua bangsa. Yang tertarik. Baca ulang. Apakah yang Tuhan katakan di sini? Bahwa ia tertarik pada bukan hanya masalah bangsa Israel, tetapi semua bangsa. Ia tertarik pada orang Filistin. Pembacaan yang cermat akan Perjanjian Lama mengungkapkan kebenaran ini berulang-ulang, meskipun hal ini telah begitu jelas selama berabad-abad pada saat gereja Perjanjian Baru dibentuk. Banyak orang percaya yang mula-mula harus mempelajari dasar kebenaran Alkitab ini. Baik, coba sebutkan dari Perjanjian Lama tentang orang kafir yang dapat berkat dari Tuhan, kesembuhan, kecukupan hidup, dan lain sebagainya. Ayat-ayat itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Orang pikir di Perjanjian Lama Tuhan hanya memikirkan Israel, padahal tidak demikian. Coba sebut beberapa peristiwa Di Perjanjian Lama. ya, harus Perjanjian Lama. Perwira yang anak kecil pembantunya itu dari Naaman. Naaman itu orang kafir tapi dapat kesembuhan dari penyakit kusta. anak perempuan kecil. Siapa lagi? Rahab diselamatkan. Rahab selamat. Siapa lagi? Rut. Lut, orang Moabi. Yang paling sering disebut-sebut dalam khotbah pendeta tentang perpuluhan. Yesus bilang ada banyak janda-janda, tapi kepada janda yang di Sarefat, Elia masuk dan meminta makan dan dikasih makan. Masih ingat? Akhirnya perempuan itu menunjukkan iman yang luar biasa. Jadi, in conclusion, inti pelajaran malam ini adalah Tuhan is interested bukan cuma untuk kesejahteraan dan keselamatan orang Yahudi, tapi untuk semua orang, Yahudi atau bukan Yahudi. Baca. Jesus is the Son of God and the Lord of all. Jangan lupa itu. He is all sufficient to meet every human need. In view of that, our sight should be fixed on Him, and our aim should be to hold on Him at all times and at any cost. Jadi Yesus itu interestnya untuk menjangkau bukan cuma orang Yahudi, tapi juga non-Yahudi. Kita harus ikut jejak yang sama seperti yang Yesus lakukan. Yang kedua,
Remember pars pro toto. Ingat, pars pro toto itu bahasa Latin. Sebagian dipilih untuk keselamatan semuanya. Israel dipilih bukan karena Tuhan, eksklusifistik bukan. Tuhan menggunakan Israel untuk menjadi terang yang membawa kebenaran sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, terakhir, Amos 9 verse 7. He is interested in all affair of not only Israel, but of all people. baik itu tumpang tindih dengan yang kedua. Baik, itulah pelajaran untuk ini malam. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Pertanyaan, karena kita lihat bahwa orang Israel dipilih oleh Tuhan oleh karena ada dua hal, janji kepada Abraham dan Tuhan mencintai orang Israel. Orang Advent mengaku bahwa kita adalah umat pilihan Allah didasarkan pada Abraham. Kalau ada yang tanya, Sekali lagi pertanyaannya. Umat Israel dipilih oleh Tuhan oleh karena memenuhi janjinya kepada Abraham, dan Tuhan memang mencintai orang Israel meskipun mereka kecil. Nah, aplikasinya kepada kita umat Advent, kita itu mengaku bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah didasarkan pada apa? Kalau ada yang tanya, Ada yang menjawab? Karena kita mengikuti hukum-hukumnya Tuhan. ditulis di mana? Itu dia. Ada yang menjawab? Kalau saya akan jawab dari Wahyu 12 ayat 17. Coba baca dulu. Wahyu 12 ayat 17. Baca. Hukum dan kesaksian Yesus. Itu kemuliaan datang. Silakan baca. Wahyu 12 ayat 17 kan? Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Oke, stop. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Berdasarkan buku Wahyu, apa arti simbol naga? Itu secara spesifik disebut. Naga itu adalah setan. Perempuan adalah Gereja. oke. Jadi naiklah marah naga terhadap perempuan itu. Terus, Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. oke. Kalau setan memerangi keturunan perempuan itu pasti siapa? Siapa yang diperangi oleh setan? Gereja Tuhan. Tidak mungkin setan akan memerangi gereja sendiri. Setan memerangi perempuan itu karena perempuan itu adalah gereja. Tuhan. Nah, gereja Tuhan dikasih ciri. Coba sebut yang berikutnya. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah. Itu dia. Ciri pertama menuruti apa? Hukum-hukum Allah. Hukum Allah. Dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, yang kedua yang memiliki kesaksian Yesus. Kalau menurut hukum Tuhan gampang dimengerti. Artinya yang percaya dan menjalankan apa yang ada dalam hukum termasuk Sahabat. sahabat. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, Memiliki kesaksian Yesus. nah sekarang coba
memiliki kesaksian Yesus itu apa? Nah, di sini banyak yang terganjal. Kalau yang pertama, menurut hukum sudah jelas. Menurut hukum. Menurut kepada 10 hukum. Lalu dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dia punya apa? Kesaksian Yesus. Nah, sekarang apa itu kesaksian Yesus? Roh nubuat. Disinilah orang terganjal. Sekarang saya bikin sederhana mungkin sampai saudara akan mengerti dan bisa membagikannya pada orang lain dengan menggunakan beberapa ayat. Catat ayatnya baik-baik. Yang pertama Wahyu 19 ayat 10. Nah, ada 2 ayat yang kita harus baca sekaligus. Wahyu 19 ayat 10. 19. ya, Iya, pendeta. yuk baca ayat Wahyu 19 ayat 10. Iya, pendeta. Cek. Yuk baca Wahyu juga. Pasal 22 ayat 9. Hel, Iya. Wahyu berapa? 19 ayat 10. Baca, pendeta. Tunggu bentar. Yuk baca 19 ayat 10. Ya, baca 22 ayat 9. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Stop. Jet. Tetapi, ayat 10 ya. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab No, ini. 22 ayat. 22 ayat 9. Ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Stop. Oh, Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba yang sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sampai di situ sama kan? hmm. Saudara dapati line of thought-nya. Sekali lagi ulangi dari permulaan. Jack duluan. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba. Titik. Stop. Ya. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Sama ayat. Sama. Sama. Hel, teruskan. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Oke. Ya. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Oke, Sembahlah stop. Allah. Stop. Aku adalah apa? Hamba. Hamba. Di bagian akhirnya beda. Beda kata-katanya. Yang memiliki apa? Kesaksian Yesus. Yang memiliki kesaksian Yesus. Kalau Wahyu 22 yang Ya. Para nabi. Para nabi, jadi kesaksian Yesus itu apa? roh nubuat. Di sini nabi. Oh, nabi. Dan semua yang begitu. Itu ayat yang 2 yang dibaca Helmi dan Jack itu ayat paralel. Twin text, kembar, tapi ujungnya Beda. beda. Yang satu katakan yang memiliki Kesaksian. kesaksian Yesus, di bawah yang adalah nabi. Jadi kesaksian Yesus itu adalah siapa? Nabi. Nabi. Nah, kita lah yang mengaku berdasarkan Alkitab kita punya nabi.
Bagaimana yang dengan the spirit of prophecy di sini? Testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Nah, sampai di situ orang masih bertanya-tanya, apa itu spirit of prophecy? Apa itu testimoni? Nah, dengan munculnya Wahyu 22 ayat 9 yang dibaca tadi, sekarang kita tahu bahwa yang dimaksud spirit of prophecy, testimoni, itu adalah hadirnya Nabi di tengah-tengah kita. Oke, sekarang subjek yang completely different, tapi prinsipnya sama. Sekarang, dengarkan baik-baik. Matius 5 ayat 20 bunyinya. Ayo. Nggak ada yang apa, harus dihafal. Siapa yang hafal Matius 5 ayat 20? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu tidak akan masuk ke dalam surga kalau hidupmu tidak lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu ada ayat yang mengatakan kamu harus begini supaya masuk ke kerajaan surga. Isi. You must be blank in order to enter heaven. Kamu harus begini supaya bisa masuk ke kerajaan surga. Perfect. Harus apa? Perfect. Oke, saya kasih dengan ayat yang lebih tepat. Kecuali kamu titik-titik, kamu tidak akan masuk surga. Menurut hukum Bapakku yang di surga. Enggak. Kecuali kamu tidak melebihi. Nah, itu Matius 5 ayat 20. Ayo, ini cerita yang sangat terkenal. Kecuali kamu tidak percaya kepada para nabi. Bukan. Ayat yang sangat simpel. Kecuali kamu blank, kamu tidak masuk kerajaan surga. Tidak percaya. Kamu menurut segala firman. Nah, kita tidak akan pulang ini malam. Ini kelebihannya murid-murid. Kecuali kamu blank, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kalau saya sebut nanti, oh iya. Asal Kecuali kamu tidak. kecuali kalau kamu telah sia-sia belajar menjadi percaya. Kecuali kamu Terus sampai dapat. tidak percaya. Saya tidak akan kasih clue karena ini sangat biasa. Mengasihi aku. Kecuali Kamu kamu menurut firmanku. kan. Kecuali kamu punya kehidupan agama, kecuali kamu blank, Perjanjian kamu baru ya. di Alkitab. Tidak ada maaf bagi guru kalau sahabat nggak tahu nih ayat. Kecuali kamu menurut segala firman dan hukumku. Kamu tidak.
menjadi muridku? Ayat yang sangat biasa. Jika engkau mengasihi aku. Kalau kamu tidak berbuah, kamu tidak akan masuk. Nggak ada tuh ayat baru ada ini malam tuh ayat. Ini kalau keluar malam ini baru namanya murid-murid nih kita. Sibuk searching. Wah, ini kalau dapat nggak bakalan lupa ini. Kecuali kamu Kecuali kamu tidak dilahirkan kembali. nah Itu dia. Oh, masalah. Itu hubungannya mana di sini kalau kita lihat kemana memang. di mana itu ayat? Yohanes pasal 3 Iya. ayat Kepada Nikodemus. 7. Yohanes pasal 3 Nah, jadi sekarang dengar, kalau belajar Alkitab begini, kecuali kamu dilahirkan kembali, kamu tidak masuk kerajaan surga. Matius 5:20 kan? Kecuali kebenaranmu tidak melebihi orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam. Jadi apa yang sama? Kecuali Apa? Harus melebihi. Ya, jadi yang melebihi itu yang bagaimana? Jesus replied, I assure you, dilahirkan kembali. unless someone is born again. Orang kan suka tanya, dengarkan saudara-saudara. Orang suka tanya, dilahirkan kembali itu bagaimana? Dia baca 5 ayat 20-nya. Jadi kebenaran yang melebihi kebenaran orang Farisi, hidup agama, yaitu apa? Dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Yang Karena- diubah bukan cuma luarnya, tapi Dalamnya. dalamnya. Karena orang Farisi itu dalamnya tidak Ya, berubah. itu loh. Busuk. Tidak sia-sia dulu ini. Sudah dapat. Sudah. Belum. Nah, 3 ayat Poinnya 3. saya dapat. 3 Nah, ayat 3. begitulah. Dengarkan. Yohanes Begitu. Yohanes 3:3. Dengar, saudara-saudara. Dengar. Begitulah dengan wahyu tadi. Semua bagian-bagiannya sama. Di akhirnya yang satu katakan testimoni, spirit of prophecy, yang satunya kasih apa? Nabi. Jadi testimoni itu, spirit of prophecy itu Ialah nabi. nabi. Cuma di gereja lain juga ada nabi. Dan sekarang di First tadi tahan diuji enggak nabinya? Nah, Kalau Ellen White tahan diuji. dan sudah Yang terbukti. 4 tes itu. Yang 4 tes Tes. berpapat. Yesaya 8 ayat 20. Tes nabi. Yang pertama akan Taurat dan Syahadat. Syahadat. Yesaya 8 ayat 20. Jika ada seorang berkata-kata tidak sesuai dengan Yesaya 8 ayat firman 20. Tuhan, maka karena tidak ada terang dalam dirinya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Baik, jadi boleh pulang. Jack dulu selamat. Jack.